Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Pia Rahman di YouTube Shadow Crash. Baik teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan hari ini saya menjelaskan sedikitnya tentang apa itu arsitektur ya. Walaupun saya tidak tahu basicnya, tapi di sini saya hanya sekedar menjelaskan dan teman-teman tidak perlu menilai siapa yang menyampaikan dan apa yang saya mulai saja ya untuk penjelasannya. Di sini kita mulai dari sejarah dan perkembangannya. Arsitektur segmen pertama. Dalam konteks perkembangan arsitektur dunia merujuk pada fase pertama dan dalam evolusi bentuk dan gaya arsitektur yang berlaku di berbagai peradaban awal. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan fase pertama pembangunan yang memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dengan perkembangan selanjutnya. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita lihat beberapa aspek kunci dari arsitektur ini. Satu definisi arsitektur. Arsitektur segmen pertama adalah fase atau periode pertama dalam proses desain dan pembangunan. Struktur pembangunan yang memanfaatkan prinsip dan teknologi dasar yang ada pada masa tersebut. Fase ini berkaitan dengan penataan ruang serta penggunaan material awal yang terbatas pada masa itu. Segmen pertama ini menunjukkan bagaimana masyarakat mulai membangun tempat tinggal dan tentunya perusahaan-perusahaan lainnya. Lagi lebih dengan struktur yang lebih kompleks dibandingkan dengan rumah atau tempat tinggal sementara yang lebih sederhana. Pada periode ini, manusia membangun bangunan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari perlindungan hingga tempat ibadah dan aktivitas sosial lainnya. Seiring berjalannya waktu, teknik konstruksi, pembangunan material, dan estetika desain pun berkembang. Tapi, dasar-dasar dari arsitektur segmen pertama dalam mempengaruhi arsitektur bangunan hingga saat ini. 2. Ciri khas arsitektur segmen pertama. Beberapa ciri khas dari arsitektur segmen pertama dapat dilihat dari aspek desain dan material yang digunakan, diantaranya material alam. Pada fase pertama ini, arsitektur banyak bergantung pada material alam seperti batu, kayu, tanah liat, dan daun bangunan. Pada masa ini lebih menggunakan bahan-bahan alami yang dapat ditemukan dengan mudah di sekitar lokasi pembangunan. Struktur sederhana. Struktur bangunan pada fase segmen pertama umumnya sederhana dan fungsional. Misalnya rumah berbentuk kubus atau persegi panjang dengan atap yang sederhana. Tujuan utama dari desain bangunan adalah untuk melindungi penghuni dari cuaca dan fungsi praktis. Aspek estetika belum menjadi prioritas utama sehingga bentuk bangunan lebih dipengaruhi dan oleh kebutuhan dasar manusia, seperti perlindungan dari suhu ekstrim, hujan, dan hewan liar. Desain komunitas. Beberapa struktur pada fase ini juga dirancang untuk akomodasi komunitas dan seperti tempat ibadah, ruang pertemuan, dan struktur sosial lainnya, misalnya piramida Mesir atau kuli-kuli Yunani, dan dibangun sebagai simbol agama dan tentunya kekuasaan. 3. Sejarah pembangunan arsitektur segmen pertama. Penting untuk dipahami bahwa arsitektur segmen pertama bukanlah satu konsep yang eksklusif untuk satu wilayah atau peradaban saja, melainkan mencakup perkembangan desain bangunan di seluruh dunia maupun di Indonesia dan tentunya di luar negara lainnya yang terjadi secara terpisah-pisah di berbagai wilayah peradaban. Beberapa peradaban yang memiliki ciri khas arsitektur segmen pertama antara lain arsitektur prasejarah. Arsitektur pada masa prasejarah seperti rumah
goa atau tempat tinggal semi permanen lainnya mencerminkan awal dari proses pembangunan tempat tinggal manusia. Rumah pertama umumnya terbentuk alami atau struktur kayu dan batu yang hanya difungsikan sebagai tempat perlindungan dan cuaca ekstrim dan ancaman hewan liar. B. Arsitektur Mesopotamia. Peradaban Mesopotamia salah satu yang pertama kali mencatatkan pembangunan arsitektur monumental memperkenalkan struktur seperti zigurat yang merupakan bentuk segmen pertama dalam pembangunan piramida bertingkat dengan tujuan agama dan sosial. Zigurat meskipun besar dan monumental tetap mengedepankan fungsionalitas seperti digunakan untuk upacara keagamaan. Arsitektur Mesir. Di Mesir peradaban ini dikenal dengan arsitektur monumental mereka seperti piramida yang dibangun sebagai makam raja-raja mereka atau biasa disebut Firaun dan Cleopatra. Arsitektur segmen pertama, Mesir kuno menggunakan geometri yang teratur dan penggunaan batu besar untuk menciptakan bangunan yang sangat tahan lama. D. Arsitektur Yunani dan Romawi. Pada masa Yunani dan Romawi, arsitektur memasuki fase yang lebih terorganisir. Bangunan-bangunan seperti temple, kuil, dan amphitheater menampilkan prinsip-prinsip desain yang lebih kompleks, meskipun tetap berfokus pada fungsi sosial dan keagamaan. Desain struktur pada periode ini menunjukkan evolusi dari segmen pertama menuju konsep arsitektur yang lebih arsitek dan simbolis. 4. Pembangunan dan transisi ke segmen kedua. Setelah fase segmen pertama, peradaban besar mulai mengembangkan teknik konstruksi yang lebih canggih, pengenalan kolom bentuk melengkung dan menggunakan material lebih variatif seperti marmer, lalu dan beton bertulang menandai langkah pertama menuju periode arsitektur selanjutnya yang lebih fokus pada aspek estetika dan keindahan, bukan hanya fungsi dan perlindungan. Arsitektur segmen pertama yang dipandang sebagai fondasi dari arsitektur yang lebih kompleks di masa depan dengan menemukan dan penggunaan teknik-teknik seperti kerangka logam, pencetakan batu bata, dan penciptaan ruang terbuka. Arsitektur segmen pertama membuka jalan bagi transformasi radikal dalam desain bangunan yang akan kita lihat pada zaman-zaman berikutnya. Baik teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di segmen pertama ini. Mohon maaf bila masih ada kelepatan karena di sini saya hanya menyampaikan bukan menjelaskan. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga teman-teman semua dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala ujiannya dan berbagai musibah lainnya. Terima kasih. See you next time.